Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita ingin mengikat kembali dengan murojaah singkat ya, kesimpulan mengenai nafkah wanita yang berpisah dengan suaminya. Nafkah meliputi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Jika ditalak raj'i selama masa iddah, apakah ada nafkah untuknya? Talak raj'i 1 dan 2, ada nafkah selama masa iddah? Ada. Baik. Baik hamil maupun tidak hamil. Nah, jika hamil, di samping nafkah dia juga ada nafkah untuk anak yang ada dalam kandungannya. Karena itu tanggung jawab ya ayahnya untuk menafkahi isi kandungannya. Baik. Talak bain selama masa iddah bagaimana? Jika dia tidak hamil, ada nafkah? Ada nafkah tidak? Hah? Tidak ada, karena sudah bukan suami istri. Bainuna kubra. Nah, pesan besar. Jika dia hamil, ada nafkah? Ada. Nafkah itu sebenarnya untuk dia atau untuk janinnya? Untuk janinnya. Jadi sebenarnya tidak nafkah, sama sebenarnya. Karena bainuna kubra sudah bukan suami istri yang jatuhnya talak. Ya. Talak battah, talak 3, talak bain. Baik tidak hamil maupun hamil, sebenarnya begitu. Tetapi kenapa dikatakan wanita yang ditalak dengan talak bain dalam keadaan hamil diberi nafkah? Kenapa? Karena nafkah itu untuk siapa? Untuk isikan kandungannya sebenarnya, bukan untuk dia. Buktinya jika dia tidak hamil tidak ada nafkah. Adapun jika dia hamil ada nafkah. Kenapa? Karena tidak mungkin nafkah untuk janin dalam kandungannya sampai kepada janin itu tanpa melalui ibunya, karena tidak bisa dipisah. Tidak bisa ya dikatakan ini dicerai, sudah keluarkan isi kandunganmu, serahkan ke saya ya biar saya urus, dilepas, tidak bisa, mati. Nah, jadi diberi nafkah untuk nafkah janinnya. Nah, sampai masa iddah berakhir. Baik. Bagaimana dengan wanita yang ditinggal mati suami? Ada nafkah atau tidak? Ditinggal mati oleh suami. Jika tidak hamil, tidak ada. Hamil, meskipun hamil, menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Apa sebabnya tidak ada nafkah? Karena harta yang ditinggal oleh suami yang meninggal itu, hartanya menjadi tarikah, menjadi harta warisan. Otomatis beralih secara otomatis. Ya. Tanpa bisa diganggu gugat, beralih ke seluruh ahli waris yang diatur dalam syariat, bagiannya masing-masing. Jadi jika begitu, dia dapat nafkah dari mana? Kata Asy-Syaukani dan Ibnu Baz, dapat nafkah dari apanya? Dari bagiannya dia, harta warisan yang dia dapatkan, jatahnya dia. Karena itu jadi miliknya, maka dia menafkahi dirinya dari situ. Nah, sekarang kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Ayat ini maknanya ya, kandungan maknanya tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya kan? Ayat sebelumnya terkait dengan masalah kewajiban ya memberi nafkah. Yang terakhir yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi dan seterusnya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq
mimma atahu Allah. Ini belum dimurajaah. Nah, apa maksudnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati? Nah, jangan sampai ada yang kurang paham atau lupa. Apa makna liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati? Hendaknya memberi nafkah. Dzu sa'atin min sa'ati maksudnya apa? Dzu sa'atin itu apa maksudnya? Dzu sa'atin. Apa maknanya dzu sa'atin? Dzu itu artinya apa? Dzu artinya pemilik. Dzu itu artinya pemilik. Sa'atin ekonomi bagus. Nah, yakni punya kelonggaran rezeki. Bagus rezekinya. Sa'ah, longgar rezekinya. Tidak dhayyaq atau tidak sempit. Nah, taraf ekonomi lemah, taraf ekonomi menengah ke atas. Nah, hendaknya menafkahi min sa'ati dari sesuai dengan kemampuannya. Berarti memberi nafkah jika ekonominya taraf menengah berarti rezeki taraf menengah. Jika kaya berarti nafkah kaya. Meskipun istrinya miskin. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Lanjutkan. Barang siapa jika dia sempitkan rezekinya, berarti ini taraf ekonomi lemah, miskin. Nah, dia miskin. Nah, maka dia memberi nafkah istrinya sesuai kemampuannya dengan nafkah orang miskin, meskipun istrinya kaya, ya kan? Nah, ini mazhab siapa ini? Berdasarkan ayat ini kami nukil, ini mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Baik. Jika istrinya kaya, suaminya miskin, tidak punya apa-apa untuk menafkahi. Istrinya kaya, punya harta, punya usaha, Masya Allah, ini tidak punya apa-apa sekarang. Apakah istrinya wajib menafkahi suaminya? Masa dibiarkan suaminya tidak makan? Tidak. Wajibkah dia menafkahi suaminya? Jawabannya Ibnu Hazm mewajibkan, Ibnu Hazm, tapi keliru. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Nah, tidak wajib. Karena yang punya tanggung jawab menafkahi itu suami. Jadi meskipun ini fakir, tidak punya apa-apa sama sekali untuk menafkahi, ini kaya, ini tidak dituntut untuk menafkahi suaminya. Tetapi dianjurkan bersedekah kepada suaminya, ya, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh istri Ibnu Mas'ud. Nah, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, dianjurkan untuk berinfak, bersedekah kepada suaminya, dan itu afdol daripada bersedekah kepada orang luar. Afdol sedekahi suami. Nah, karena bersedekah kepadanya dari sisi kemiskinannya dan dari sisi qaraabah, bahkan itu suami lebih utama daripada, dia lebih pantas, lebih berhak daripada orang luar. Nah, baik. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan seterusnya mudah. Nah, kita lanjut aja. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulih. Wa ka'ayyim tadi masalah nafkah, ya, suami kepada istri. Ini sekarang ayatnya terkait dengan negeri-negeri yang penduduknya menentang Allah dan Rasul yang diutus, bermaksiat, kufur, sehingga diadab dunia akhirat. Tidak ada kaitannya kan? Berarti al-wawu, huruf al-wawu yang datang ini berarti bukan wawu atof. Nah, gitu. Menganalisisnya begitu. Al-wawu bukan wawu atof yang diartikan dan. Huruf al-wawu dalam ilmu nahwu itu banyak fungsinya. Nah, baik.
Jangan taunya waw itu dan semuanya dan. Huruf ataf semua, padahal tidak mesti. Banyak fungsinya. Huruf-huruf itu punya fungsi-fungsi yang bergonta-ganti. Nah, di sini yang tampaknya waw di sini adalah waw istinafiyah. Waw istinafiyah, yaitu waw yang berfungsi pada suatu kalimat baru, untuk mengawali kalimat baru. Jadi bukan dan. Tidak usah diartikan, langsung saja. Nah, karena ini bukan menggandengkan kepada yang sebelumnya, karena tidak ada kaitannya sama sekali. Ini masalah suami istri nafkah, ini masalah negeri dan penduduk negeri yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diadab. Tidak ada kaitannya kan? Berarti ini memulai kalimat baru dengan makna yang baru, waw istinafiyah. Nah, apa makna ka'ayyin? Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, ay kam. Wa ka'ayyin ay wa kam. Jadi ka'ayyin itu sama dengan kam maknanya. Kam. Ka'ayyin yakni kam. Yakni berapa banyak. Nah, ka'ayyin artinya kam. Berapa banyak. Min qaryatin, dari suatu negeri. Ya. Berapa banyak dari negeri-negeri. Nah. Wa ka'ayyin min qaryatin. Ka'ayyin apa tadi? Kam. Berapa banyak min qaryatin, dari negeri-negeri yang telah melakukan apa? Atat an amri rabbiha. Atat. Tak ta'nis ya, karena Korea muannats. Atat melakukan utu. Utu itu pembangkangan, penentangan, bermaksiat, melakukan kekafiran, kesyirikan, ya. Melakukan utu itu apa? Pembangkangan, penentangan kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutus, bermaksud kepada Allah dan Rasul yang diutus dengan melakukan kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, ya, maksiat. Nah, an amri rabbiha. Coba perhatikan, membangkang, menentang, an dari amri, perintah, rabbiha, robnya. Nah, atat menentang, membangkang, ya, bermaksiat, an dari amri, perintah, rabbiha, robnya. Ha, ini kembali ke Korea tersebut. Apa bentuk penentangan itu, pembangkangan itu? Maksudnya sudah dijelaskan tadi. Kufur, syirik, kemungkaran, dosa besar, kefasikan, banyak. Nah, warusulihi, dan perintah rasul-rasulnya, rasul-rasul yang diutus ke negeri-negeri itu. Rusulihi. Adapun al-ha, domir ini ya kembalinya kepada Rabb. An amri rabbiha, ha domir ini kembali ke Korea, ya, muannats. Kemudian warusulihi, domir al-ha pada rusulihi kembalinya ke Rabb, pengganti kata Rabb. Menentang, ya, perintah Rabbnya dan Rasul Rabbnya yang diutus kepada negeri-negeri itu. Maksudnya penduduknya, ya. Negeri-negeri itu tidak menentang penduduknya kan, yang hidup di negeri itu maksudnya. Jadi Korea di sini maksudnya penduduk negeri itu. Adapun negeri-negerinya, ya, itu adalah tempat, nah, yang didiami oleh penduduk negeri itu. Tetapi maksudnya di sini ada penduduk negeri-negeri itu. Nah, banyak berarti. Dan Allah mengatakan wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulih. Berapa banyak dari negeri-negeri, yakni penduduknya menentang, membangkang dari perintah Rabbnya dan Rasul-Rasulnya.
yang diutus kepada mereka. Fahasabnaha, lalu kami menghisap negeri-negeri itu, penduduk-penduduknya, ya, menghisap mereka. Hisaban syadidan, masdar maf'ul mutlak untuk menjelaskan sifat hisab tersebut. Hisaban syadidan, hisab yang keras, yang tidak ada maaf padanya, karena memang sudah berhak dan pantas untuk diperlakukan demikian. Sudah diberi kesempatan yang panjang, sudah qamatil hujjah, sudah tegak hujjah, sudah datang rasul-rasul mengingatkan, sekian lamanya diberi nasihat, terhib, ya. Allah Subhanahu wa taala qad amhala, yani sudah mengulur waktu, ya, sudah memberi kesempatan yang panjang. Ketika tiba saatnya untuk dihisab dan diadab, lam yuhmil, Allah tidak membiarkan luput. Dihisab dengan hisab yang keras, yang tidak ada maaf dan tidak ada, ya, tidak ada maaf padanya dan tidak dikasihani sama sekali. Nah, tidak hisaban syadidan itu maknanya, seperti kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga Ibnu Jauzi dalam, ya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nah, Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan la afwa fiha, la afwa fihi, hisab yang tidak ada maafnya. Nah, tidak ada rahmat padanya, ya, karena Allah sudah murka. Baik, paham hisaban syadidah, ya? Nah, seperti ditafsirkan oleh siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu la afwa fi, tidak ada maaf padanya, sudah tidak ada rahmat, ya, sudah tidak dikasihani. Wa 'adzabnaha 'adzaban syadida, dan 'adzabnaha, kami azab negeri-negeri itu, yang di penduduk-penduduknya itu, adzaban dengan siksaan, azab nukra, yakni munkara, azab yang mengerikan, azab yang dahsyat mengerikan, nukra, munkara. Seperti kata Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Dzulqarnain, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, ay munkara. Adapun yang zalim, kami akan menyiksanya dan akan dikembalikan kepada Rabb-nya, kemudian Rabb-nya akan mengadab dia dengan azab yang munkar, yani azab yang dahsyat mengerikan. Berarti yang dimaksud neraka. Kalau disifati nukra, ya, munkara, fadhi'an, yani azab yang sangat menakutkan, mengerikan, dahsyat, ya, berarti azab neraka. Dan ayat tadi yang kami sampaikan di surat Al-Kahfi, firman Allah SWT tentang Dzulqarnain, jelas, karena Dzulqarnain mengatakan amma man zalama, adapun yang zalim, berbuat zalim dari mereka, fasaufa nu'adzibuh, maka niscaya kami akan menghukumnya, menyiksanya. Tsumma, kemudian yuraddu ila rabbih, dia akan dikembalikan kepada Rabb-nya nanti di akhirat, fayu'adzibuhu, kemudian Rabb-nya akan mengadab dia adzaban nukra, dengan azab nukra, berarti kan di akhirat, azab nukra berarti kan neraka. Oleh karena itu di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir, ya, adzaban nukra di sini adalah an-nar. Nah, an-nar yaitu neraka.
Ini azab neraka adalah azab yang mengerikan. Ada juga sebagian ahli tafsir yang mengartikan lain, mengartikan berbeda, menafsirkan berbeda, yaitu dibalik. Ya, ada yang mengatakan bahwa pada ayat ini terjadi takdim wa ta'khir. Ada yang dimajukan dan ada yang diakhirkan. Ya. Karena huruf ataf yang menggandeng dua kalimat ini, pemberitaan tentang hisab dan azab itu adalah al-waw, waw ataf, dan ini tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan urutan. Ya. Karena jika diurut seperti tadi maknanya, jika diurut fahasabna hisaban sadida, maka kami menghisab mereka dengan hisab yang keras, yang tidak ada maaf padanya, yang tidak ada rahmat, ya, belas kasih padanya. Yani hisab itu kan di akhirat. Baik, wa adzabna adzaban nukra, dan kami adab dengan adab yang dahsyat, yang mengerikan, berarti kan adab neraka. Tetapi jika tidak diurutkan seperti itu karena wawunya waw ataf, maka adzabna adzaban nukra kita majukan, ya, hasabna hisaban syadida kita undur. Jadi sebenarnya urutannya, makna tafsir ini menurut pendapat yang lain, yaitu adzabnaha adzaban nukra wa hasabna hisaban syadida. Jadi diadab dulu kemudian dihisab, berarti adab itu bukan di akhirat, bukan neraka, tapi di dunia. Nah, kami menyiksanya dengan siksaan yang mengerikan, dibinasakan dengan berbagai bentuk siksaan-siksaan sampai binasa di dunia. Jadi di dunia sudah disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Nah, dan kita tahu bagaimana nasibnya, ya, kaum 'Ad, ya kan, kaum Tsamud dan yang lainnya, ya, disiksa dengan diadab, dibinasakan dengan cara yang sangat mengerikan di dunia. Nah, kemudian di akhirat dihisab dengan hisab yang keras, yang tidak ada maaf dan belas kasih padanya, tidak ada rahmat padanya. Nah, ada yang mengartikan begitu. Jadi ada dua versi. Nah, kemudian Allah berfirman, fadaqat wabala amriha, maka zaqat qaryah itu, ya, negeri itu penduduknya merasakan, zaqat merasakan, wabala akibat buruk, ya, akibat buruk, amriha urusannya, akibat buruk urusannya adalah penentangan utu, ya, bil kufr wal ma'asi, dengan kekufuran, ya, syirik, dengan maksiat, itu urusan mereka. Itu, ya, tanggapan mereka menyikapi datangnya perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, menentang yang kekufuran, kesyirikan dan ma'asi, ya. Tayyib, maka mereka merasakan akibat buruk urusan mereka. Apa akibat buruk itu? Di dunia sudah diadab, dibinasakan dengan yang azab yang, ya, mengerikan sampai binasa. Di akhirat menanti juga azaban nukra, azab yang lebih mengerikan lagi, yaitu neraka. Yaitu sebagaimana ayat setelahnya, a'addallahu lahum adaban syadida. Allah menyiapkan buat mereka azab yang keras, dahsyat. Nah, yaitu di neraka. Di dunia sudah merasakan fadaqat wabala amriha. Maka negeri itu penduduknya merasakan akibat buruk urusannya. Sudah dihukum, disiksa sampai binasa di dunia, ya. Nanti lanjut di akhirat. Wa kana akibatu amriha khusra, dan adalah akibatu, akibat, ya, akhir amriha urusan
negeri yang penduduknya membangkang itu, menentang itu kufur, khusra, yakni khusranan. Khusra kerugian. Kerugian yang nyata. Kerugian dunia akhirat. Di dunia sudah merasakan disiksa, diazab sampai binasa dengan cara yang sangat mengerikan seperti nasib kaum 'Ad, kaum Thamud dan seterusnya. Ya. Di akhirat a'addallahu lahum adaban syadida. Allah siapkan buat mereka adab yang keras. Neraka. Ini jelas kalau ini. Neraka. Jelas neraka maksudnya. Naam. Fattaqullaha. Oleh karena itu, berdasarkan ini semua, bagaimana nasibnya qaryah tersebut yang atas an amri rabbiha wa rasul yang seterusnya sudah kita dengar. Bagaimana nasib mereka dunia dan akhirat? Oleh karena itu, alfa, ya. Oleh karena itu, penjelasan ta'lil, maka dari itu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan seperti penduduk-penduduk negeri itu yang melakukan utu kepada perintah Rabb mereka dan rasul-rasul yang diutus sehingga merasakan akibat buruk urusan mereka. Di dunia sudah disiksa sampai binasa dengan cara yang mengerikan, sebelum di akhirat yang disiapkan neraka yang lebih mengerikan lagi. Bertakwalah kalian. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ulil albab. Wahai ulil albab ay ulil uqul. Al-albab ay al-uqul. Wahai orang-orang yang berakal. Wahai para pemilik akal-akal yang sehat, yang jernih. Ya. Orang-orang yang berakal. Yang punya akal-akal sehat dan jernih, berfikir dengan cara berfikir yang lurus, yang benar. Mereka adalah alladzina amanu. Baik, atau sampai di sini kita putus. Nah, barakallahu fiikum. Subhanallah, bihamdillah.